Nah hari ini gue kedatangan temen gue dari kecil nih, dari bocah nih, Ricky Lesmana. Ya, Ya, halo Sir. gue baru tahu nama panjang lu itu sih. Iya, Iya iya. kan dulu kan dipanggilnya singkatan doang kan. Dipanggilnya Moge, monyet gede. Keratung Pei dulu. Panggilan tuh ya. Panggilan ya. Dulu karena ada Mocil, ada Ricky kecil, monyet kecil, ada Moge nih. Aduh, kita kenal udah berapa lama ya, Ge ya? Dari kapan gue? 99 ya, sesudah kerusuhan ya. Kayaknya ya, Iya. di gituan ya kita masih bocah, bener-bener masih bocah. Dulu tuh kita punya tongkrongan di komplek, pulang main basket, kita ke warung ya, Iya. warung Warung Jack, main catur, ngumpul, tapi semuanya anak basket, ya kan? Betul. Ada beberapa yang jadi pemain nasional juga ya, Ge ya. Iya. Tapi orang yang bertahan dari level paling rendah sampai di level skala nasional sekarang juga udah punya cincin juara, ini Ricky ini nih. Iya. Gokil ya. Rezeki ya, nggak Rezeki nyangka ya. juga sih, nggak kepikiran bakal di titik ini gitu loh. Yoi. Nah buat teman-teman yang nggak tahu, Ricky ini jadi asisten coach untuk Pelita Jaya. Cuma pertanyaan gue kayak, kenapa memilih basket sih? Kenapa gue nanya ini? Kenapa memilih basket? Karena pada zaman kita mulai dulu ini semua bagian dari hobi kan? Ya main doang, iseng. Main doang Zaman kan? kita di Buana Jaya, Iya kan? kenangan. Iya gak? Di Bawah Jaya tuh kayak, ya gimana iseng-iseng hobi. Gak ada yang Kumpul. percaya bahwa ini bisa menghasilkan uang. Kenapa lu memilih basket jadi jalan hidup lu? Gua sempet kuliah di 2001. Terus gua putus kuliah. Oke. Lu kuliah di mana sih, Kek, dulunya? Sempet di Binus. Oh, Binus ya. Sekarang gua Pelatih Binus. pelatih di Binus. Terus 2001 itu gua harus putus di 2002 karena kondisi ekonomi yang nggak bagus. Oke. Jadi terus gua sempet kerja setahun sama saudara dari nyokap. Oke. Nggak pernah diomelin. Sampai rumah diomelin sama mama gua. Oh ya? Lu ngapain di kantor? Gue bilang, waduh nggak bisa nih begini. Akhirnya gue udahan, terus gue bilang, gue main basket aja. Lu mau jadi apa di basket? Gitu. Ya main basket aja. Gue nggak tahu bakal jadi apa. Yang penting gue main basket. Terus di saat itu gue sempet jadi wasit. Karena gue main nggak jago kan. Ya, ya. Main basket pas-pasan. Kerjaannya berantem doang di lapangan. Ya gak? Terus ya udah gue jadi wasit aja. Jadi wasit menghasilkan uang kan di zaman itu lumayan. Waktu itu kalau nggak salah sekali niup 50.000 per game. Oke. Oh, yang penting gue dapet duit. Terus gue ketemulah seorang pelatih di Buana Jaya dulu namanya Apin. Oh, Koapin. Apin. Oke. Yang paling jago lah di Buana Jaya selain Pendi Anoy Ya. di zaman itu kan. Terus katanya lu bisa main, gue bisa gunain lu. Bener. Ya bener. Tugas gue cuma jagain orang box one. Boxing one. Gue cuma taunya itu. Gua Defense jagain only ya? Defense only. Terus dari situ juga gue belajar ngelatih. Oke. Dapatnya dulu almarhum Om Weli kasih Ya. gua selalu tim pemainnya yang nggak bisa main. Oke. Setiap 5 bulan sekali pemain itu pindah. Gua bilang, pindah, bagus, pindah lah. Gue gimana nih Iya, ngelatih apa gitu? Saya kapan kebagian yang ngelatih kalau tanding gitu loh. Dari situ belajar proses. Oh jadi dan termasuk belajar juga dari diri gua sendiri. Oh gua dari pemain pas-pasan ternyata bisa ya berguna. Oke. Jadi intinya gue mikir yang penting gue berguna di tim. Jadi Jadi lu- gue nggak bisa skor. Jadi lu pelajarin role. Jadi Role tugas gue apa gitu. oke, dia tiap pemain tuh lu ngasih tahu gitu bahwa tugas lu ini di lapangan, Ya, tugas lu ini ya. di lapangan ya. Ya. Jadi nggak ribet gitu loh dengan adanya tugas atau adanya aturan. Jadi pemain itu tahu kan, oh gue harus ngapain ya. Iya. Jadi dia bermain dengan kekuatannya bukan kelemahannya. Iya. Jadi kita tutupin kekurangannya, kita bermain di kekuatannya. Jangan kita umbar kelemahannya ya lawan akan hancurkan pemain kita sendiri kan. Benar. Di situ gue belajar ngelatih dari nggak bisa dribble sampai bisa dribble. Begitu bagus pindah. Saat itu gue dapat momentum gue bisa pegang KU14 Putri. Oke, kamu 14 putri tuh. Dan Itu untuk klub apa tuh? Buana Jaya. Buana Jaya tuh ya saat itu ya. Om Weli suruh pegang waktu itu almarhum. Terus gue bisa juara 1 Oke, iya. DKI. Cuman waktu itu nggak ada kejurnas. Oke. Itu mainnya di Bulungan. Iya. Itu pertama kali gue juara. Sekarang pemain-pemainnya udah punya anak. Ada Allen, ada
Dulu itu 14 tahun. Ada yang Natasha sekarang udah jadi dokter masuk. Ada siapa Bonbon ya apa siapa gitu ya yang dribble bagus tuh. Ada ya. Iya, iya. Pokoknya pemain itu lumayan lah di saat itu. Ada Vicky Amalia juga itu main. Itu juara. Terus di situ gue belajar. Oh ternyata gue bisa ngelatih ya. Oke, itu pertama kali tuh. Pertama kali. Lu ngerasa bahwa gue nekunin. Ternyata gue bisa ngelatih. Gue nggak bisa main gue pas-pasan. Tapi gue bisa bagi ilmu ke pemain itu biar bisa main. Oke, itu pertama kalinya tuh KU14 tuh ya. KU14 pertama kali. Oke. Abis itu akhirnya setelah kesuksesan lu di KU14, lu tuh mulai ngelatih apa lagi, Ge? Mulai ngelatih pertama kali sekolah Trinitas di zaman itu. Oke, Trinitas. Trinitas gua pegang di situ ada Ari Chandra. Oke. Di situ selebihnya pemain-pemain Xiao Anthony, Iya. terus ada Gabun, Iya, iya, iya. ada Dodo yang kurus, terus ada Ivan, udah lama banget lah. Di situ gua bisa selalu ke final di barat ya, turnamen barat dulu. Di zamannya ada Panber, ada Capkau, padahal Panber di zaman itu ada Wijin. Iya, iya, ada Wijaya Saputra nih kalau Ada teman-teman Wijaya- sekarang tahunya iya. Wijaya Saputra ya. Terus ada yang kurus tinggi gua lupa namanya. Yang shooter itu Acong. Acong. Iya. SMU 19, Iya. ada Jeffrey. Acong di Panber waktu itu. Oh, Acong Panber ya. Iya, Acong sama Wijin di Panber. Iya, iya. Terus kalau Capkau ada Jeffrey, Ricky Jeffrey. Asyong. Ini kalau buat yang nonton teman-teman nggak tahu yang kita omongin ini adalah pemain-pemain dari Jakarta Barat yang akhirnya main buat Bisa Ciales main di Knight. pro ya. Iya, di pro. Gitu loh. Jadi di situ finalnya kalau ketemu Panber gua kalah. Tapi gua lawan Capkau gua menang. Tapi Capkau bisa ngalahin Panber. Nah, itu tuh yang gue bingung sampai hari ini. Gitu loh. Jadi di situ juga gua ketemu yang namanya Simon Wong, salah satu Pelatih Ciales Knight. Salah. paling bagus kali di zaman itu ya. Itu pelatih gue juga dulu ya. Iya. Itu dia pelatih yang bisa gampar kita diam gitu. Itu di zaman itu gitu loh. Jadi ya di situ prosesnya gue belajar, terus gue megang Trinitas, baru gue pindah pelan-pelan ke Murnian 2. Oke. Terus gue pindah ke Notre Dame dulu, Ya. pegang Putri, terus ke Providentia, terus Providencia Ya. yang tadinya gue mau pindah ke Providencia gua buat ke basket Provi, tuh. ya karena kan di situ gua ada almarhum WO sama bos Titi, James, bos ya. James pastinya. Ownernya West Bandits. Ya. Jadi itu ya kenal dia juga nggak dari kemarin sore, kenalnya udah puluhan tahun dari dia kecil. Dari zaman dia berdua di THI malah sampai dia pindah ke Buana Jaya si WO-nya. Almarhum ya kan. Terus di situ gua terusin ngelatih ya dengan motor kebanggaan gua, Astrea Grand Legenda. Ya dulu kemana-mana Legenda. Ricky Moge ini pakai motor Astrea ya. Ya legenda. Ya terus kalau dihina sering dihina. Diledekin, dicengin sering. Tapi ya kita biasa aja ya, jangan baper hidup. Iya, iya, Dan benar-benar. Di situ kan sampai hari ini gue masih bisa temenan sama lu. Iya, iya, iya. Padahal lu kalau cengin gue kan parah, keratung pay pasti. Tapi kan gue nggak baper. Iya, iya. Dan gue nggak merasa seperti itu, ya baik-baik aja kan. Di zaman itu, di situ gue terusin ngelatih. Akhirnya gue bisa ngerasain ini Panjang ya kayaknya. panjang, baru ya 10 tahun belakangan kali. Gua baru bisa punya yang namanya motor sendiri, bukan mobil, motor sendiri gue bisa beli. Rumah Terus sekarang gua akhirnya bisa beli rumah. dari basket. Lu bayangin nggak? Dari orang-orang pikir tuh kalau mau dapat duit dari basket tuh harus jadi pemain bintang, ya kan? Nah, kenapa hari ini Ricky gua ajak ngobrol di sini karena gua kasih tahu dia adalah pelatih yang memang gua kenal dari dulu dan dia tuh sebenarnya salah satu pelatih yang cukup lengkap secara progresnya ya Ki ya. Lu pernah juara KU? Pernah. KU tuh kelompok umur kalau teman-teman nggak tahu. Jadi umur 14 ya. Dari 12 tahun. Dari umur 12 tahun tuh 12, KU 12, KU umur 14 tahun. 16. Tunas, remaja, junior, itu dia pernah juara. Lalu ke divisi, lu pernah ngelatih divisi 2. Divisi 2 juara. Divisi 1 juara. Divisi 1 juara. Bahkan sampai ke level paling tinggi bola basket Indonesia, kemarin menjadi as coach untuk Pelita Jaya. Lu bayangin, mungkin di Indonesia gua nggak tahu ya, tapi cukup jarang pelatih yang punya jenjang itu semua gitu loh.
Ya dari bawah sih, benar-benar dari bawah banget, paling bawah malah. Heeh. Nah mungkin kalau buat anak-anak zaman sekarang nih yang ngikutin kejuaraan SMA, Ricky ini adalah yang pertama kali ngebawa sekolah namanya SMA Bukit Sion. Betul. Itu dulu tuh kita nggak pernah denger tuh zaman-zaman Nggak kita nih, nggak ada tuh namanya istilah SMA Bukit Sion tuh sekolah basket, nggak ada. Nggak ada. Nah, lu udah ngelatih berapa tahun di SMA Bukit Sion? 14 tahun. Bayangin 14 tahun. Berapa kali final? 9 kali. 14 tahun, 9 kali final. Dan sebentar lagi bakal tanding final juga nih ya. Tanggal Betul. berapa sih? Tanggal 6 Tanggal 6 Desember. ya Desember. Tanggal 6 Jumat ini. Jumat ini tanggal 6 Desember, tandingnya tuh di Indonesia Arena. Indonesia Arena Senayan. Tuh teman-teman, ini ke DBL paling bergengsi di SMA ya, Gaya? Paling bergengsi, paling tinggi lah menurut anak-anak SMA sekarang kan. Iya, Di iya. zaman kita dulu kan Hexos. Hexos, ada apa namanya? Popme. Popme, ya. Iya kan? Nah, sekarang ini ada DBL. Nah, tapi Ge, apa sih tips lu? Karena gini, seorang Ricky ini dari dulu tuh terkenalnya tuh lu temperamental. Dulu Betul. kok kalau ngelatih tuh bisa mau pukul orang punya gitu kan. Betul. Tapi selalu bisa juga mencetak pemain-pemain kita bilang pemain-pemain bintang gitu loh. Nah, apa sih rahasianya Ge? Kalau dari lu tuh? Detail aja, konsisten, kita ulangin, kita ajarin, kita kasih tahu seperti apa gunanya, jadi mereka bisa Jadi repetisi aja lu ulang terus gitu. ulangin, terus kasih tahu, kita detail, kita ulangin detail. Terus setiap hari begitu akan mendarah daging karena sedikit banyak kita bilangnya ngelotok lah. Ngelotok. Tahu. Bener. Zaman dulu tuh gue inget tuh ada satu pemain yang selalu dibawa-bawa nih sama dia nih. Coke. Ya, Coke itu nama aslinya siapa sih? Christian Gunawan. Oh ya, Christian Gunawan. Sorry Coke. Gue gara-gara keingetannya Coke mulu, dia kebetulan pernah main di tim kita juga ya. Di West tim gue di West Bandit. Dan itu tuh dulu dibawa sama dia dari bocah gitu ya. Ya, Sampai bisa di level pro ya. sampai di level pro dia. Sebelumnya tuh ada juga yang pernah lu pegang tuh ada Andrew Ramli. Ya. Ramli, kebetulan pemain bintang juga di Garuda, Terus ke Pelita Jaya. ke Pelita Jaya juga. Nah, lu nemuin anak-anak ini dari mana sih, Ge? Ya pas lah bakatnya ada di sekolah, ketemu, terus ternyata di klubnya bareng dulu di Buana Jaya. Kalau di Coke kan, Coke di zaman Gading Muda kan, udah punya gua sendiri klubnya waktu itu kebetulan. Jadi talenta itu datang, terus gua bilang, ih bagus ya, terus cuman kecil ya, jadi kita harus ajarin kan kegunaannya apa. Tapi udah secara skill bagus. Andrew Ramli ketemu memang bagus, kakinya, pivotnya apa, kayak punya mata di zaman itu kan. Gua bilang, wah Orangnya juga tinggi ya. tinggi ya, size-nya ada kan, bisa nembak waktu itu. Tapi orang kan paksa dia untuk main di dalam. Gua sebagai pelatih mau dia bisa main di luar dan di dalam. Jadinya berkembang, dia bisa dribble, dia bisa shoot 3 point, nggak hanya sekedar under basket gitu loh. Iya. Nah tapi kayak bedanya apa sih kayak kalau ini kan dari lu udah ngalamin semua nih dari basket kelompok umur sampai basket di level paling tinggi tuh di internasional. Perbedaannya apa sih sebenarnya? Kalau di level kita bilang dari KU, dari divisi 2 sampai ke level pro tuh. Di pro itu adjustment udah. Adjustment maksudnya? Contoh misalkan kita ajarin dia offense, kita pakai pola misalkan. Nah musuh kan akan adjust. Oke. Jadi kita harus kasih tahu clue-nya. Lu harus ngapain. Oke. Nah itu yang kadang kita nggak bisa kasih di KU. Kalau KU kan lu passing aja ke situ. Oke. Passing. Padahal udah dijagain, terus dia passing, turnover. Yang salah anak itu, padahal bukan salah anak itu. Yang salah pelatih. Salahnya pelatihnya. Udah tahu udah dijagain kan harusnya di adjust. Oh. Nah kadang kita nggak sampai ke situ pemikirannya. Oke. Padahal setiap momentum atau setiap permainan bola basket baik menyerang ataupun bertahan selalu ada adjustment. Oke. Nah adjustment itulah ternyata yang di tingkat profesional itu tuh ya. Iya. Ya pasti skill ya, kalau di profesional udah skill, adjustment ya IQ basket kita sebutnya. Terus kalau lu dulunya kan ngehandle tuh dari anak-anak bocah lah yang bisa lu harus gini ya, lu harus gini. Akhirnya lu ketemu di level profesional nih. Yang semuanya udah punya kemampuan yang namanya di level profesional. Apalagi khususnya lu Pelita Jaya pemainnya nggak mungkin ada pemain nggak bagus itu di level profesional ini kan. Paling kita cuma bisa bertukar pikiran, kasih masukan. Nah itu gimana tuh ngadepinnya tuh kayak? Iya kita kasih tahu head coach maunya seperti apa dan lu melakukan seperti apa. Tapi kan kadang di satu sisi kan ada pemain yang
mau dengar, ada pemain yang nggak mau dengar kan. Tapi kan di balik itu kan kita punya video sesi kan. Yep. Di situ kita bisa lihat tuh gitu loh. Tapi bukan berarti kita nunjukin lu salah, enggak. Tapi kalau kita lu begini nggak akan jalan nih. Oke. Tapi bukan buat satu orang, satu tim. Kalau buat satu orang tersinggung satu orang. Oke. Karena kesalahan nggak hanya satu orang, pasti yang lain akan melakukan kesalahan. Menurut gua sebagai pelatih yang udah lama, bola basket itu permainan yang penuh kesalahan. Oke. Kita cuma bisa minimalisir. Ya. Event apapun semua pemain pasti buat kesalahan menurut gue, tapi kita hanya bisa minimalisir. Meredam itu nggak terlalu banyak. Gitu loh. Jadi di level-level tinggi itu yang dilakukan itu ya drill. Drill ya. Lu harus drill apa yang lu mau. Oke. Kondisi begini ngapain, kondisi begini ngapain, kondisi begini ngapain. Jadi lu nggak bisa bilang harus begini, nggak bisa. Musuh kan juga pinter. Justru dengan banyaknya porsi latihan, repetisi, pengulangan, ya kan? Dia akan terbiasa dengan itu. Ya. Jadi kondisi misalkan dia di pressure harus ngapain. Misalkan mau passing ke kanan, kanannya ditutup, harusnya kemana bolanya. Nah itu yang harusnya terjadi. Adjustment itu yang kita bilang punya IQ basket atau tidak. Oke. Nah kalau dari seumur lu ngelatih tim, ngelatih orang, individu gitu ya. Siapa atau tim apa sih ataupun siapa sih yang paling berkesan buat lu? Apa ya nih, pemain atau pelatih? Ya mungkin sebagai satu pemain, satu tim gitu. Yang paling berkesan buat lu nih kayak. Satu pemain. Iya, kalau pemain. Kalau pemain dulu deh, pemain. Pemain pro atau apapun yang paling berkesan aja buat lu. Christian Gunawan. Christian Gunawan paling berkesan buat lu. Iya. Kenapa kayak? Antusiasnya, terus skillnya waktu itu emang bagus banget di zaman dia umur 12 tahun. Terus kerja keras. Walaupun nggak mau belajar atau sama suka nyusahin gua kalau pas lagi bapaknya marah-marah, gua telepon bapaknya. Om izin, Coke mau ajak standing. Itu berkesan lah. Oke. Kalau tim deh, yang paling berkesan buat lo? Untuk sekarang tim. Ya dari seumur karir lo lah. Bukit Sion. Bukit Sion paling berkesan ya. Kenapa? Karena dari nothing, dari nol ya. Apa-apa. Ya, dari divisi basketnya benar-benar lu bentuk dari nol tuh ya. Ya kalau bawa tim dulu pertama kali 2010 bawa Bukit Sion keluar, sekolah apa tuh? Tim apa tuh? Gue cuma bisa jawab ya tim jelek lah. Tim baru belajar. Gitu emang kenyataannya itu ya bukan merendah untuk meroket, tapi emang begitu kan. Pada saat itu memang lagi baru belajar bawah, ya. Iya. Baru pembentukan ya. Iya. Dan sekarang di 2024 kayaknya untuk di level SMA nggak ada yang nggak tahu Bukit Sion ya. Iya betul. Iya kan? Iya. Nah terus kalau seiring perjalanan karir lo, apa sih yang paling bikin lo bahagia nih sebagai seorang pelatih di dunia bola basket deh? Yang pasti bisa kemana-mana ya dari bola basket. Keluar negeri ya kayak? Bisa keluar negeri. Lu paling seru kemana kayak keluar negeri dari basket kayak? Ya pasti ke Amerika lah. Ke Amerika ya? Waktu itu ke Amerika sama siapa? Sama DBL, gue udah 3 kali. 3 kali lo ya? Satu-satunya di Indonesia yang 3 kali ke Amerika sama DBL. Ya kebanggaan lah. Kebanggaan ya. Yang tadinya putus kuliah karena ini ya, dana ya. Bisa akhirnya. Gue juga mikir nggak tahu jadi apa. Nggak mikir. Ya nggak mikir bakal kayak gini loh gitu loh. Gue bisa dapat gaji mungkin cukup bagus. Terus gue bisa cari sampingan dari bola basket cukup bagus. Ya nggak nyangka lah semuanya. Tapi kalau itu kan kita bilang kenangan lu paling baik ya. Worst momennya apa? Yang paling buruk deh yang pernah lu inget. Jadi pemain atau pelatih? Terserah. Boleh satu pas jadi pemain, satu jadi pelatih. Jadi pelatih di saat awal-awal gajiannya cuman sekali datang 5.000 apa 10.000. 5.000 10.000 perak tuh. Iya. Oh ini sekolah ya waktu itu ya? Sekolah. Iya. Kalau tanding di luar baru ada tambahan ya kalau nggak salah. Itu kan dibayar sama anak-anak waktu itu. Sekolahnya nggak itu. Oh sekolahnya nggak support juga ya? Nggak support. Jadi gua anak-anak patungan, bayar gua, terus ya, hidupnya dari situ. Ya Xiao Anthony tahu lah. Gila ya itu tuh ya. Kalau sebagai pemain? Sebagai pemain ya di Buana Jaya nggak main-main. Duduk mati.
camat ketika bilang kan cadangan mati. Cadangan mati. Tapi enggak lah. Kalau point guard bagus pasti lo yang suruh kejar tuh. Sampai vol 5 dulu tuh. Ya, pokoknya disuruh main. Itu pun di zaman Koapin baru main. Di sebelumnya nggak pernah main. Bajunya selalu kita bilang kering. Kering. Nggak tahu dong arti kering. Tahu bajunya Nggak mulus, keringetan, nggak keringetan. Iya, bersih. Begitulah. Tapi kalau buat anak-anak muda nih yang sekarang, lu kan ngelatih udah lintas generasi nih kan. Zaman dulu anak-anak kita kan nggak tahu ya. Gue tuh pernah divisi 2 juga pernah lu yang latih gitu kan. Kita kan bandel-bandel nih kan. Nah kalau anak zaman sekarang gimana nih? Sama aja kah? Lebih lembek. Masa? Lebih lembek? Dalam konteks apa nih? Mental apakah? Mental, cara bermain. Masa sih? Iya, nggak sekeras di zaman kita. Masa? Tapi gue lihat sekarang secara teknik, secara apa menurut gue Ya pemain. kalau skill teknik gue setuju. Karena kan YouTube lu gampang lihat. Benar. Di zaman kita boro-boro YouTube kita nggak tahu kan. Ada juga itu N1 ya? Iya, N1. Ngeliatnya N1. Jadi ngaco. Iya kan. Tapi kan itu di zaman kita kan. Ya, N1. Ya kenangan lah. Gue pernah main N1 juga. Iya pernah main Pernah streetball. jadi runner up gini-gini Iya. di Bandung. Ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, menurut lu nih apa sih ke potensi terbesar mereka tuh sebenarnya? Karena mungkin kayak lu tadi lihat kan, YouTube udah ada, Skill lah. skill itu bisa mentok bagus banget kali ya. Kayaknya. Iya, tinggal size aja. Terus yang gue lihat ya, zaman sekarang nih ya, lu sekarang nih anak-anak yang main basket, lu mau latihan vertical leap, itu udah cara bener, udah bisa lu lihat tutorialnya tanpa ngancurin dengkul. Iya. Bener nggak? Dribble semua udah Di zaman kita kan disuruh pakai rompi pemberat, ya kan. pakai apa namanya? Ankle itu ya kan. Ankle yang isinya Besi. pasir, rompi, ya kan. Di zaman itu. Kalau sekarang kan enggak kan. Udah ada banyak lah latihan modern juga kan, kayak ada salah satu, aduh gue lupa namanya, di Serpong. Kayak penguatan gitu, latihan penguatan ada udah. Sama si Derry Drew. Oh iya dari Kan? dulu Andalan juga tuh. performance ya. Iya, Andalan. Iya, dia dari Iya. Pensacola kan, Iya. sempat di Amerika ya, dia sekolah balik ke sini. Sekarang Ya. udah banyak kan. Oke, iya. Gitu, buat latihan vertikal jam juga banyak pelatih yang udah banyak kan. Ya maksud gua lebih gampang diakses lah. Nggak kayak di zaman kita. Oke, lu kan tadi sekarang berarti masih kan jadi as coach-nya PJ. Masih jadi head coach buat Bukit Sion. Iya. Nah, ini yang menarik nih. Ada satu kampus yang lu pegang juga. Iya. Putri lu pegang. Putra Binus. Putri ya. Oh, Putra Putri. Ya gua sebagai, kalau di Putri gua sebagai ya leadernya aja lah, gua bantu gua yang itu. Tapi yang megang asisten gua yang di Putra, dia yang pegang di head coach di Putri. Karena gue yakin setiap orang tuh nggak bisa megang dua-duanya. Oke. Karena semua punya kemampuan terbatas. Jadi gua harus berbagi. Ya gue berbagi. Oke. Gue cuman bisa support. Bantu di Putri. Iya, di Putri gue support. Oke. Tapi yang laki-laki Head coach. oh head coach juga. Iya, karena menurut gue yang laki-laki ini cukup sulit, seru. Kenapa? Karena kan dari nol. Gue lawan gue juga kampus-kampus bagus kan. Bener. UPH, Perbanas, BP yang mungkin. notabene udah jagoan-jagoannya di basket dari zaman dulu. Bener. Gitu. Jadi tertantang. Tertantang lah pas lu bilang binus. Nggak pernah denger tuh binus basket tuh. Iya. Iya kan? Ini binus yang binus. Di Syadan. Syadan kan? Iya, Kemanggisan. Jadi ini baru nih. Iya, Pemainnya baru bagus-bagus tahun nih kedua. sekarang. Pemainnya maba, ya bagus-bagus lah sekarang. Bagus. Ada target apa nggak di tahun ini? Tahun depan sorry. Tahun depan pastinya mau lolos ke nasional. Oke, mau lolos ke 5 ya. Iya. G, seumur perjalanan lo di basket ini, apa sih yang paling lo impikan nih sebenarnya? Yang mimpi lo nih yang mungkin belum kesampaian, gue ke depannya mau ngapain sih Ya sebenarnya? pastinya mau di timnas senior. Oh ini, Iya. itu ya, lu yang belum ada itu ya? Iya. Lu belum pernah ngerasain untuk bawa timnas ya? Iya. Kalau juara IBL udah, IBL. juara turnamen udah kemarin. Jadi ya semua punya cita-cita tapi kan nggak tahu jalannya seperti apa. Tapi yang penting berusaha belajar terus ya udah ini adanya gitu loh. Jangan merasa
lu yang paling terbaik di Indonesia gitu loh. Enggak lah, kita ya gini aja. Orang bilang bagus nanti enggak, masih kalah kan ya kalah aja, namanya main basket nggak menang kalah. Tapi kan di balik itu kita pelajarin kenapa kita kalah. Kita cari solusinya, bukan berarti kalah terus kita nggak belajar terus cuma bisa salin pemain. Ya enggak lah. Semua kan satu komando pelatihnya. Jadi ya gue belajar terus, gue berusaha bertumbuh. Terus yang paling susah ya emosi. Ngeredam emosi? Ya susah. Nah lu gimana kayak dulu kan lu terkenal suka gampar pemain tuh. Lu sekarang ada Komnas HAM lu. Itu 20 tahun yang lalu kan. ada temen gue digampar sama dia sampai nangis sampai David Dongo ya. Tapi kenangan itu. Tapi gue sampai hari ini baik sama anak itu. Baik karena mau kayak ini ya kita di zaman itu biasa ya untuk hal-hal seperti itu. Dan sampai hari ini gue masih dekat sampai dia punya anak pun ketemu masih samperin kok apa kabar dan semua pemain gue yang pernah gue galak gue pikir gue bakal dibalas. Ternyata sampai hari ini gue baik-baik aja. Ada apa-apa mereka juga bantu. Nah itulah itu mungkin bedanya mungkin ya dulu kita lebih yang nggak baperan. Iya kita tuh untuk dalam konteks pendisiplinan ya. Kita terima itu kalau memang kita salah ya kadang-kadang mungkin ya ada luapan, ada luapan emosi yang gua sendiri juga pernah digampar sama pelatih. Kesel, tapi gua keselnya gua luapin ke lawan gara-gara lu nih. Gitu. Tapi itu di zaman itu kalau sekarang nggak bisa kan. Iya. Dulu gua ada cerita lucu nih, dulu gua pernah main divisi 2 buat Gading Muda, pelatihnya dia kan. Wah, semua pas lagi salah nih, pola cak diomelin sama dia. Tiba-tiba pas gue yang salah, dia lagi kata. Gue juga sorry Ge. Udah. Kita memang karena temenan udah lama jadi kadang-kadang tuh lucunya tuh. Kenangan. Ini makanya lucu ya maksudnya di dunia basket yang kita dulu cuma tahu basket doang. Tapi dikit banyak tuh basket nyelamatin kita nih Ge. Nyelamatin. Bener gak sih? Ya sama kayak lu ke pelatih, gue pada saat itu jadi pemain juga gak bagus. Taunya sepatunya. Iya. Lu main di sepatu. Main di sepatu. Gue juga main gak bagus. Gue bisa jadi pelatih basket. Itu ya kan. Ya tinggal kita tuh kadang-kadang apa ya. Yang kita mau sampaikan ini sebenarnya di obrolan kali ini tuh dari gua sama Ricky ini sama Koriki nih kalau teman-teman bilang. Kita tuh gak berhenti pasrah aja ya kayak. Ya. Gak pasrah lah. Gak pasrah ya. Kita selalu cari jalan. Cari hal-hal lain yang kalau kita masih suka memang benar-benar cinta sama basket ternyata bisa ya Ge? Bisa, ternyata basket itu bisa dieksploitasi. Ternyata basket itu bisa bikin hidup ya gak? Kayak waktu dulu Rico pernah diserang. Ingat gak Rico pernah diserang dulu pernah dia bilang bahwa basket gak bisa bikin hidup. Oh pernah ya? Iya kan pernah, tapi gue tahu konteks Rico tuh gak jelek, itu, bukan jelek. Tapi ya akhirnya setelah kita sadarin gitu ya ternyata memang mungkin bukan masalah bisa bikin hidup apa enggak, tapi elemen-elemen di basket itu yang akhirnya ngebawa kita jadi seperti ini ya Gaya. Iya. Nah, di basket itu juga basket itu kecil ya menurut gua. Orangnya itu lagi. Jadi sekali kita buat sesuatu di situ yang nggak baik, kedengeran semuanya. Kita nggak bakal hidup. Iya benar. Tapi kalau kita bagus terus konsisten, kita bisa hidup. Ya. Balik lagi ke etika juga ya, attitude ya, karakter ya. Tuh, attitude ternyata ya memang sangat berpengaruh ya kayak. Iya. Ya kan dulu juga pokoknya banyak ini lucunya di industri bola basket ya. Kayak, lu ngelihat nggak dulu ada banyak pemain yang jelek tiba-tiba bagus. Betul. Bener gak? Pelatih yang tadinya yang dikata-katain mulu tiba-tiba meledak. Ricky salah satu yang kayak aduh Ricky ini nggak ini naik gitu. Pernah, ya. Bener kan? Nah ini yang menurut gue unik gitu loh. Jadi ini kayak di podcast ini gue selalu nanyain ke orang-orang gitu tentang apa yang mereka lakuin. Karena di dalam konteks industri kreatif tuh luas banget. Mungkin ya industri kreatif ya balik lagi kita bilang kenapa sekarang Ricky yang notabene adalah sport industri gue masukin ke dalam industri kreatif karena lu lihat dari awalnya pemain, akhirnya jadi pelatih, akhirnya bisa bertahan. Sekarang malah lu lagi private juga ya? Iya buka, ya cari private group gitu. Terus ada juga yang mau private sendiri untuk skill basket. Iya lu kayak terkenal lu anak-anak pejabat-pejabat lu kan yang ngajarin basket. Ya, seenggaknya kita ya dari situ kita bisa berbagi kan ilmu kita terus kita ajarin.
Akhirnya anak itu ada progres. Sebenarnya yang dilihat itu bukan jago, tapi progres dari orang tuanya akan ngomong, "Wih, anaknya progres, lebih berani ya. Sekarang lebih bisa ngambil keputusan ini ya." Sebenarnya itu sih balik ke percayaan diri si Benar, anak. benar. Jadi kan si anak itu bertumbuh dewasa lebih baik lagi kan. Ya itu menariknya dari sport ya. Yang bener sih. Sport itu ngebawa kepercayaan diri ya, Ya. sebenarnya ya. Gua kalau ngajarin pemain ada orang bilang, "Ini anak gak bakal jago," kata tuh orang. Oh lu malah tantang dong tuh. Ya gua pegang anak itu dari SMP 1, gua nggak sebut nama. Gua baru bisa rasakan hasilnya sekarang. Di tahun kedua di SMA. Dia tiba-tiba meletus. Gila ya. Nggak cepet ya Ya, kayaknya. terus ada juga gua nggak sebut nama. Cengeng. Oke. Privat nangis. Lu bayangin lagi privat nangis sampai gue bilang bangun. Privat nangis, nggak gua apa-apain nangis. Sekarang dewasa, Biasa ya. bisa mau fight, mau bertarung di basket, benturan. Itu kan luar biasa buat si anak. Jadi begitu lulus SMA dia punya sesuatu. Benar. Jadi kita nggak bisa ngomong anak itu nggak bagus. Tapi bagaimana kita sebagai pelatih atau pengajar eksploitasi anak itu jadi lebih baik. Mengeksploitasi tapi jadi lebih baik ya. Itu yang susah kan. Kadang ada pelatih kita bilang seleksi alam di zaman kita. Ya. Yang bagus terus. Only strong survive. Ya. Yang jelek, yang bego-bego dibuang. Cabut. Awas lu. Cabut. Jangan main basket lagi. Itu. Tapi kan kita sebagai orang tua atau yang lebih tua dari mereka, kita ajarin, lu bisa lo lebih baik. Ayo kita bantu. Mungkin caranya berbeda-beda, ada yang halus, Ada yang kasar. ada yang kasar. Ya. Kan kita nggak ada yang tahu itu, tapi si anak itu berkembang. Intinya cuma satu, dari setiap gua sebagai pelatih ngajar anak-anak itu, gimana dia berkembang. Oke. Nah, Ge, kalau buat tips-tips lu nih sebagai seorang pelatih ini ya, buat anak-anak yang mau main basket tuh mesti ngapain dulu sih, Ge? Yang pasti punya karakter sama disiplin yang bagus. Itu dulu ya, Harus. karakter disiplin, baru bisa berkembang tuh ya, Ge. Baru bisa. Ya kan? Semoga juara. Thank you. Juga udah datang ke sini ngobrolin ini cerita-cerita masa kecil gue sama dia, dan ini gue orang yang cukup gue salut karena orang ini bisa membuktikan bahwa industri yang dulunya nggak ada duitnya, Iya, nggak ada duitnya kita bilang. Ya pahit lah. pahit, sekarang bisa jadi sumber rezeki ya. Ya termasuk orang-orang yang pernah bantu gua ya kayak Ko Arif dari GSBC. Iya. Terus bos Jam. almarhum WO. WO dan bos James. Kalau nggak ada mereka ini yang gue juga belum tentu ada di titik ini kan. Jadi semua orang yang pernah bantu gua ya gua terima kasih banget lah. Itu dia tuh. Itu dia. Dan tadi satu kunci yang menurut gue kita ambil adalah yaitu attitude. Yang penting attitude jaga. And thank you udah nonton podcast kita hari ini sama Coach Ricky yang biasa gue panggil Moge ini. Dan sampai ketemu di episode berikutnya.